Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali di channel kita berdua ini untuk membahas sejarah-sejarah lainnya. Iya, Dan konten kali ini tuh sangat asik banget ya, unik juga. banget, yaitu sejarah asal-usul guling. Guling, Waduh. Ih, teman-teman pada tahu guling nggak? Sini kita kasih tahu. Ini Waduh. guling. Ini namanya guling. Ini guling, teman-teman. Buat meluk saat tidur. Iya. Yang berfungsi untuk meluk saat tidur. Betul. Oke teman-teman, kita mulai. Jadi Indonesia itu diklaim sebagai yang benar. Iya. Jadi Indonesia itu diklaim sebagai satu-satunya negara yang punya dan pakai bantal plus guling Pas lagi tidur. dalam kesehariannya Iya. tidur ya. Jadi ini bahkan kalau menurut Cindy Adams di bukunya yang berjudul Bung Karno Connect the People Stand atau Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Iya. Di buku itu dia ngejelasin ya betapa bangganya Bung Karno sama guling beliau. Beliau bilang apa? Manusia Indonesia hidup dengan getaran perasaan. Kamilah satu-satunya bangsa di dunia yang mempunyai jenis bantal yang dipergunakan sekedar untuk dirangkul di setiap tempat tidur orang Indonesia. Terdapat sebuah bantal sebagai kalam hulu dan sebuah lagi bantal kecil berbentuk bulat panjang yang dinamakan guling ya. Jadi guling ini bagi kami rakyat Indonesia pada zaman dahulu itu kegunaannya hanya untuk dirangkul sepanjang malam. Betul kan sih? Betul. Oke, betul. Jadi akhirnya kita jadi tahu nih kalau udah dulunya itu udah jadi temen tidur dari zaman dulu. Iya, betul. Bahkan lebih dalam maknanya. Beda banget kayak sekarang ya, cuman Beda buat tidur, nemenin tidur. Iya. Iya. Dulu fungsinya tuh bukan buat meluk doang. Iya. Lebih sekedar meluk dulu itu fungsinya. Biasanya dia itu empuk, lembut dan ya udahlah. Enak buat dipeluk. Iya, betul. Tapi ternyata di zaman penjajahan dulu fungsi guling itu ternyata lebih serem lah ya, lebih serem yang kita tahu sekarang. Dan ini berhubungan banget ya sama sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Oke, ayo Bang Dimas. Jadi kalau menurut buku Sahabat Grand Hotel Pranger dipercaya asal mula guling tuh tercipta dari kebiasaan para serdadu maupun pejabat Belanda waktu mereka berkuasa di Indonesia, waktu mereka berkuasa di Hindia Belanda. Nah, di sini kita harus tahu kalau orang-orang Belanda yang datang sini waktu itu, khususnya prajurit-prajurit prianya itu, mereka kan tinggal di sini, stay gitu. Di sini, netep. lama banget kan. Ya, tahu lah kalau penjajah kan pasti lama. Penjajah lama lah. Iya. Terus juga kebanyakan tuh yang mereka ngejajah ninggalin keluarganya. Iya, yang ngejajah tuh biasanya laki-laki terus ninggalin keluarganya. Apa tuh? Iya. Istri ya? Istri. Wah, istri yang ditinggalin bisa gimana gitu? Ya laki-laki namanya juga laki-laki. Nama dulu laki-laki ya. Iya. Jadi itu dulu tuh penjajah Jepang tuh atau apa sih? Penjajahnya juga iya, ini nggak punya uang buat jadi jajan nakal gitu. Kayak waduh, tahu lah ya zaman sekarang. Tahu. Jadi itu penjajah Jepang itu buat kebutuhan biologis mereka ya. Betul. Jadi itu terciptalah barang yang kita kenal dengan nama guling atau dikenal dulu dengan nama Dutch wife atau istri Belanda. Pantas saja ya dinamakan istri itu gara-gara dulu ini. Jadi teman tidur teman tidur kayak lebih dari teman tidur lah. Jadi kayak tuh apa sih? Kayak dia ngebayangin fantasinya mereka liar banget. Iya, kayak misalnya menyalurkan nafsunya ke guling ini. Bisa jadi itu. Dua. Heran. Jadi itu buat bisa begitu. Alat pemuas laki-laki low budget ya. Aduh. Dan low budget dan masih menurut buku Sahabat Grand Hotel Pranger di situ disebut kalau di zaman itu para penjajah tuh benar-benar manfaatin guling buat ngelepas nafsu rindu juga. Waduh ya. Terus di buku itu disebut
bagi para pria Belanda yang tinggal di Nusantara yang meninggalkan kekasihnya ya. Oke. Aduh, gimana ya jadi? Dan cerita istri Belanda low budget ini sempat ditulis dengan Pramodia Anantat Anatatu berjudul, yang berjudul Tetralogi Pulau Baru Jejak Langkah. Oke. Ya, di situ dia ngejelasin eksistensi bener guling tuh. Berawal dari pelitnya orang-orang Belanda yang nggak mau modal buat nyalurin nafsu mereka. Kayak nafsunya. Jadi tapi orang Belanda terkenal sangat pelit ya, Iya, makanya nggak bisa. makanya dia nggak kayak tadi nggak bisa ya, nyewa-nyewa duit lah, nakal-nakal ya. gitu lah. Ya. Jadi makanya di buku itu juga disebut kalau sejarah guling tuh nggak akan ditemukan di sastra Jawa ataupun sastra Melayu ya. Waduh. Gitu karena ya? guling ini beneran dibikinnya tuh pas belanja di sini kan, berarti termasuk produk asing ya guling ini ya. Jadi itu bukan buatan Indonesia plek gitu. Waduh, kayak nih. Jadi mereka ikut-ikutan tidur pakai guling. Tapi tetap mereka nganggapnya itu barangnya orang Belanda. Maksudnya itu tuh jadi pas produk asing itu tuh pertama kali dinamakan Dutch Wife. Yang diberi nama oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Dan ini secara enggak langsung nunjukin kalau waktu Inggris berkuasa di sini ya, waktu Inggris berkuasa di sini tuh berarti Inggris menjajah Indonesia dulu ya. Nah, mereka ikut-ikutan tidur menggunakan guling. Nah, makanya itu namanya Dutch Wife. Dan karena enggak terima guling disebut Dutch Wife sama orang-orang Belanda ini kayak enggak terima gitu. Dipanggil Dutch Wife. Akhirnya orang Belanda ini nyebut guling pakai nama British Doll. Jadi saling lempar-lempar. Dia tuh nggak terima padahal tetap pakai ya gulingnya. Padahal itu berasal dari Belanda loh. Berasal dari Belanda. Tapi dia nggak mau ngakuin kalau gulingnya dari Belanda. Nah, apa tuh British Doll ya? British Doll itu artinya bonekanya orang British. Jadi boneka orang Inggris ya. Nah, betul sekali. Kan kocak banget ya. Dan nggak mau ngakuin satu sama lain gitu. Ya. Lama-lama mikirin hidup nih. Ya, namanya juga hidup penjajah. Namanya juga hidup. Ya, jadi gimana ya guys? Terus gimana ya? Oke, lanjut nih. Kadang mikirin begini. Kadang begitu ya. Iya. Oke. Sekarang nih ada nama lain dari guling ya. Yaitu jukbuin. Tapi jukbuin ini bukan yang dibuat bukan orang Belanda ya. Bukan. Ini sama orang beda lagi. Iya, walaupun banyak diklaim cuma ada di Indonesia, tapi ternyata sejarah pemakaian guling tuh ada juga di Korea. Di Korea. Namanya tuh jukbuin. Namanya jukbuin tadi ya? Udah keluar. Oke. Nah, jadi pada itu munculnya guling di Korea ini diawali dari masalah suhu tinggi. Jadi itu suhunya tinggi dulu ya. Yang bikin kualitas tidur orang-orang sana jadi jelek. Iya. Karena ada dingin. Iya bener. Pada kegerahan ya. Kok gini dingin sih, panas. Iya lupa ya. Udah kegerahan jadinya. Gara-gara kegerahan dia pakai pada itu ngide-ngide buat nyiptain satu barang yang namanya jukbuin. Nanti kita kasih lihat videonya atau gambarannya ya. Ini dia gambarannya. Ini saya Jaki, beda. Nah, itu gambarannya. Dan di sini barang yang berkuasa ini menciptakan satu barang yang punya fungsi jadi semacam istri juga. Waduh, sama kayak guling pas masa penjajahan Belanda ya. Udahlah. Beda banget nih Korea nih. Jadi dibikinlah itu dan jadilah jukbuin. Juk artinya bambu dan buin artinya istri. Jadi jukbuin istri bambu ya, istri bambu. Jadi istrinya itu juga dari bambu. Tapi bukan orang ya, bukan orang ya. Jadi salah paham. Tapi jukbuin itu dibikin seukuran panjang badan orang asli gitu. Biar kayak real gitu loh. Iya, jadi real nanti kayak kelihatan kayak meluk orang gitu. Padahal mah lagi meluk bambu. Terus nggak ada isinya, nggak kayak guling, keras lagi. Kan kejepit gimana? Oke. Bukan berdarah ya, cuma sakit paling kayak kejepit, au gitu ya. Kayak kayak sakit kejepit.